Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Irfan Afandi. Saya kelas TM 2B. Saya akan mempresentasikan materi aswaja, aliran Mu'tazilah dan aliran Wahabi. Pertama, aliran Mu'tazilah. Pengertian Mu'tazilah secara bahasa, Mu'tazilah berasal dari kata ittazala yang berasal dari akar kata azala. Mu'tazilah adalah sekelompok orang yang memisahkan diri dari orang lain. Istilah ini diambil berdasarkan sejarah awal kemunculan kelompok ini, yakni sejak pemisahan diri dari tokoh Mu'tazilah bernama Wasil bin Atta dari Majelis Hasan al-Basri 92. Akidah dan ajaran Mu'tazilah. Ulama Mu'tazilah Abu al-Hasan Khayyat dalam kitab Al-Intisar menyatakan tidak ada seorang pun yang berhak disebut sebagai Mu'tazilah atau pengikut Mu'tazilah hingga ia menghimpun 5 pelajaran ini. Yang pertama adalah tauhid atau keesaan Allah. Allah Maha Esa dan tidak menyerupai makhluk. Mereka menolak sifat-sifat Tuhan yang bisa disalahpahamkan sebagai entitas terpisah dari zatnya. 2. Al-Adil atau keadilan Tuhan. Tuhan Maha Adil dan tidak mungkin berbuat zalim. Oleh karena itu, manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih perbuatan baik atau buruk. Yang ketiga, al-wa'ad atau al-wa'id, janji dan ancaman. Allah pasti menepati janjinya dan memberikan pahala bagi orang yang taat dan hukuman bagi orang yang durhaka, termasuk perilaku dosa besar dan yang tidak bertobat. 4. Al-manzilah baina al-manzilatain. Pelaku dosa besar tidak dianggap sebagai mukmin maupun kafir, melainkan berada di posisi tengah atau keluar dari Islam tapi juga bukan muslim sejati. 5. Al-amr ma'ruf nahi mungkar. Umat Islam berkewajiban menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, termasuk dengan cara menegakkan kebenaran melalui kekuasaan jika perlu. Pandangan rasional Mu'tazilah. Mu'tazilah sangat mengutamakan akal atau akal dalam memahami wahyu. Bagi mereka, jika terjadi pertentangan antara wahyu dan akal sehat, maka wahyu harus ditafsirkan secara rasional agar sesuai dengan akal. Mereka juga mempengaruhi berkembangnya filsafat Islam dan diskusi tentang etika, keadilan, dan kebebasan manusia. Konsep mereka membuat ruang bagi dialog antara Islam dan pemikiran Yunani klasik. Kontroversi dan penolakan. Meskipun sempat menjadi mazhab resmi negara, pemikiran Mu'tazilah kemudian mendapat penolakan dari banyak kalangan. Jadi Mu'tazilah itu mendapatkan banyak penolakan dari macam-macam kalangan. Setelah wafatnya Al-Ma'mun, khalifah-khalifah selanjutnya mengakhiri dominasi Mu'tazilah, terutama karena metode pemaksaan keyakinan mereka melalui mihnah dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama. Ulama-ulama Ahlul Sunnah wal Jamaah seperti Imam Ahmad bin Hanbal sangat menentang ajaran Mu'tazilah, terutama soal penciptaan Al-Quran dan penolakan terhadap sifat-sifat Allah. Jadi seperti Imam Hanbal itu ulama-ulama Ahlul Sunnah itu sangat menentang ajaran Mu'tazilah,
terutama soal penciptaan Al-Quran, karena sangat-sangat memaksa keyakinan, warisan, dan pengaruh. Meskipun aliran Mu'tazilah tidak bertahan sebagai mazhab dominan, pengaruh pemikiran mereka tetap terasa di kursus teologis dan filosofi Islam. Beberapa pemikiran mereka diadopsi dengan pengembangan ilmu kalam dan filsafat. Di era modern, sebagian intelektual muslim kompetitor menghidupkan kembali semangat rasionalisme Mu'tazilah dalam mentafsirkan agama secara progresif dan kontekstual. Yang terakhir, kesimpulan dari aliran Mu'tazilah adalah cerminan dari dinamika intelektual dalam sejarah Islam dengan menekankan peran akal mereka memperkaya diskursus teologis dan memperkenalkan pendekatan rasional dalam memahami agama. Meskipun telah mengalami kemunduran, gagasan-gagasan mereka tetap menjadi inspirasi dalam pengembangan pemikiran Islam modern. Materi kedua adalah aliran Wahabi. Golongan Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, sebuah gerakan separatis yang muncul pada masa pemerintahan Sultan Salim III dari 1204 sampai 1222 Hijriah. Gerakan ini berkedok memurnikan tauhid dan menjauhkan umat manusia dari kemusyrikan. Pantaskah disebut aswaja menurut Subki, sebagaimana dikutip oleh Al-Safraini dalam Lawani Al-Anwar Al-Bayyah dan Mutrada Al-Zibidi secara istighraq, yakni secara empiris, bukan pada hakikat sebenarnya. Bila ditimbang dari segi ajaran, aswaja terdiri dari 3 kelompok, yaitu Al-Ansar, literalis atau Al-Syariah, Al-Nazar, wa Al-Akhal atau rasionalis Sufiyah, Wahabi, Sasi, dan kelompok-kelompoknya di Indonesia. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Wahabi juga dikenal dengan istilah Salafi. Madrasah Salafiyah sendiri terdapat di berbagai negara muslim antara lain Arab Saudi, Yaman, Yordania, Syria, dan negara-negara Jazirah Arab, Mesir, Pakistan, India, Asia Tengah, dan yang lainnya. Doktrin ajaran Wahabi. Pemikiran Wahabi seperti ghulu, takfir, dan konsep bid'ah berhujjah dengan hadis dhaif, dan banyak kami bahas dalam buku Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah 2. Wahabi meyakini Allah berbentuk jisim dan bertempat. Jadi seorang Wahabi meyakini bahwa Allah itu memiliki bentuk dan memiliki tempat tersendiri. Yang kedua, konsep tahwid, memasrahkan makna kepada Allah. Wahabi berbeda dengan konsep tahwid salafus saleh. Terus ketiga, Wahabi mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Jadi menurut kelompok Wahabi kelompok Wahabi, orang yang tidak sepaham atau pemikiran dengan kelompok Wahabi maka akan dikafirkan oleh kelompok Wahabi. Yang keempat, Wahabi membagi tauhid menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah,
dan tauhid asma wa al sifat. Jadi tauhid di dalam aliran Wahabi itu dibagi menjadi 3, yaitu 3 tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.